Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran semuanya, di video kali ini kita akan membahas ketentuan-ketentuan yang kurang diperhatikan dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang sudah sangat familiar karena juga termasuk rukun sholat. Akan tetapi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang kurang diperhatikan dalam membaca surat Al-Fatihah. Ketentuan-ketentuan yang kurang diperhatikan dalam surat Al-Fatihah yang pertama yaitu tasydid. Ulama mengatakan bahwa apabila membaca Fatihah dalam sholat dan tasydidnya kurang satu, maka Fatihahnya juga tidak sah. Dan jumlah tasydid dalam surat Al-Fatihah ada 14 tasydid. Yang kedua, makharijul huruf yang terdapat dalam surat Al-Fatihah seringkali terbalik-balik ataupun tidak sesuai dengan makhrajnya. Kemudian yang ketiga, panjang pendeknya atau mat-matnya yang ada dalam surat Al-Fatihah. Baiklah, satu persatu kita bahas tentang ketentuan-ketentuan dalam surat Al-Fatihah. Ayat pertama surat Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini yang harus diperhatikan adalah tasydidnya. Tidak boleh membaca dengan serampangan seperti halnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika membaca serampangan maka tasydidnya tidak tampak dan ini tidak diperbolehkan. Jadi harus jelas Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian panjang la dan juga ma karena keduanya sama-sama mad tabi'i yang panjangnya satu alif atau dua harokat harus sama, harus serasi. Tidak boleh la terlalu panjang daripada ma ataupun sebaliknya ma lebih panjang daripada la, atau bahkan membacanya lebih dari satu alif. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terlalu panjang, jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke ayat kedua surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada ayat kedua ini, ketentuan yang pertama yaitu tidak boleh memunculkan huruf E di antara lam dan ha. Kebiasaan membaca terburu-buru, jadi memunculkan huruf E di antara lam dan ha. Contohnya alhamdu. Nah, alhamdu. Jadi seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi harus jelas alhamdu. Alhamdu. Kemudian makharijul hurufnya ain juga harus jelas. Makhrajnya ain terletak pada tenggorokan yang bagian tengah. Jadi harus dibedakan dengan hamzah. Tidak cukup dengan membaca Rabbil Alamin, tidak, tapi harus jelas dan tepat makhrajnya ain Rabbil Alamin. Kita ulang kembali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Pada ayat ini ketentuannya yang harus diperhatikan yaitu tasydidnya. Seperti halnya tadi di ayat pertama, tidak boleh membaca serampangan sehingga tidak tampak tasydidnya. Harus jelas Ar-Rahmanir-Rahim.
Selanjutnya ayat keempat. Maliki yaumiddin. Di ayat keempat ini perhatikan matnya lafadz ma. Ma di sini mad tabi'i satu alif. Jadi cukup maliki yaumiddin. Tidak boleh terlalu panjang. Maliki. Nah, tidak boleh terlalu panjang. Kemudian yau. Yau di sini tidak boleh terbaca yau. Nah, tapi harus yau. Bedakan yau dan yau. Maliki yaumiddin. Lanjut ke ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketentuannya, perhatikan tasydid. Lafadz iyyaka di situ ya-nya bertasydid. Jadi tidak cukup hanya dengan mengucapkan iyyaka. Jadi harus ada penekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Di situ perhatikan makhrajnya shad dan juga sin berbeda. Tentunya sin lebih tipis daripada shad. Ihdinas shiratal mustaqim. Dan juga makhrajnya qaf. Tidak cukup dengan hanya membaca mustaqim, kim. Nah, tidak cukup. Jadi harus ihdinas shiratal mustaqim. Kita lanjut ke ayat 7 dari surat Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diperhatikan lafadz shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lafadz 'alaihim yang pertama di situ bukan tempatnya waqaf. Apabila dalam mushaf ada tanda waqaf, biasanya tertulis dengan lam alif yang artinya la waqfa fihi atau bukan tempat waqaf. Jadi cara membacanya harus diteruskan saja. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila nafasnya tidak sampai atau kekurangan nafas dalam membaca, maka pilihannya berhenti pada lafadz ghairil maghdubi 'alaihim atau pada lafadz 'alaihim yang kedua. Kita contohkan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Diulang lagi dari lafadz ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian makharijul hurufnya ghain berbeda dengan G dalam Indonesia. Jadi bukan ga tapi go. Go. Makhrajnya ghain terletak pada tenggorokan yang paling atas. Go. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga makhrajnya huruf dod, di mana memang makhrajnya huruf dod terbilang rumit, tapi tidak ada kata tidak bisa selagi kita mau berusaha. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah tadi
beberapa ketentuan-ketentuan yang kurang diperhatikan dan sudah seharusnya menjadi perhatian kita dalam membaca suratul Fatihah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.